Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Puji syukur tak jemu-jemunya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita masih dipertemukan Allah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bukan hanya pertemuan di dunia, tetapi nantinya insyaallah kita dipertemukan Allah di akhirat di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat insyaallah kita semua menjadi umat yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita sedang berada di puasa ke-29. Insyaallah sebentar lagi hari raya. Kalau tak hari Senin, hari apa kita raya? Hari Selasa. Mudah-mudahan jalan hendaknya lagi ke hari Rabu. Oleh Rabu dah 31 puasa itu. Jadi ibu-ibu bapak, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika akan berakhirnya Ramadan ini ada orang yang sedih, ada yang bahagia. Mengapa dia sedih? Karena belum tentu dia akan berjumpa dengan Ramadan yang berikutnya. Tak ada jaminan Bapak Ibu kita bakal dapat Ramadan tahun depan. Makanya sedih. Ada yang bahagia. Kenapa bahagia? Karena dia telah selesai dalam melaksanakan kewajibannya kepada Allah. Ada yang bahagia, kenapa? Karena dirasanya sudah selesailah rasa lapar dia selama sebulan penuh. Kenapa? Karena memang kebahagiaan orang yang berpuasa itu adalah ketika dia berbuka. Ada yang bahagia padahal dia tak puasa, menyejui, ya. Bentar lagi raya Pak. Baju raya dah banyak, alhamdulillah 3 baju raya. Padahal tak puasa. Adanya hari raya bagi orang yang tak puasa, tak ada. Jadi bapak ibu, kalau yang tak puasa nyawa selama sebulan ni, tak ada hari raya. Hari raya itu untuk siapa? Orang yang berpuasa. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan berakhirnya bulan suci Ramadan ini, mari kita istiqomahkan diri kita untuk selalu dalam ketaatan. Mari kita istiqomahkan diri kita untuk selalu beribadah kepada Allah. Bukan berarti habis Ramadan maka habis pula lah amal ibadah kita kepada Allah. Makanya bulan Ramadan ini mengajarkan kepada kita, bawalah ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan ini keluar daripada bulan suci Ramadan. Apa ibadah-ibadahnya? Banyak, kecuali sholat tarawih.
Kalau solat tarawih tak ada pula di selain daripada bulan Ramadan. Biasanya ibu membaca Al-Quran, maka di luar Ramadan pun bacalah Al-Quran. Biasanya ibu melaksanakan i'tikaf, bapak ibu melaksanakan i'tikaf. I'tikaf bukan hanya di bulan Ramadan. Ini aja. I'tikaf itu bukan hanya di bulan Ramadan. Makanya ketika berakhir Ramadan nanti istiqomahkan ibadah-ibadah yang selama ini kita kerjakan di bulan Ramadan, bawa dia keluar bulan Ramadan. Bagaimana kita biar bisa istiqomah dalam beribadah kepada Allah? Maka ada tipsnya, ada caranya. Yang pertama, luruskan niat awak dalam beribadah. Apa niat kita dalam beribadah ni? Dalam kitab Nasaihul Ibad ada 3 tingkatan niat orang dalam beribadah. Yang pertama, dia beribadah kerana khauf, takut dengan azab Allah. Ikhlas itu Ustaz, ikhlas. Tapi ikhlas tingkatan rendah. Mengapa ibu beribadah? Aku takut diazab Allah, Ustaz. Mengapa bapak beribadah? Aku takut masuk neraka, Ustaz. Ikhlas itu, ikhlas tapi tingkat rendah. Ada orang yang beribadah karena dia ar-raja, mengharapkan rahmat dari Allah. Mengapa bapak beribadah? Biar sayang Allah sama Ustaz. Ada orang yang beribadah karena cinta kepada Allah. Jadi beribadah dia tak diharapkannya apa. Kenapa ibu beribadah? Aku cinta sama Allah, Ustaz. Kalau kita cinta sama orang kan tak ada kita harapkan apa. Mengapa ibu suka sama bapak itu? Tak tahu, Ustaz. Cinta aku sama dia. Karena buuan dia. Tapi cinta, Ustaz. Ada alasannya? Tak ada alasan. Cinta tak punya alasan. Maka tingkatan yang paling tinggi beribadah itu adalah karena cinta kepada Allah. Payah dapat kita itu. Kita nak beribadah biasanya apa? Kenapa bapak ibu beribadah? Kenapa ustaz beribadah? Karena biar bapak halu. Kan? Payah dapat kita orang ditanya, kenapa ustaz beribadah? Karena cinta kepada Allah. Payah. Tapi paling tidak bapak ibu, jangan awak beribadah dikarenakan aku ni beribadah ustaz malu aku udah tua. Jangan beribadah kerana sudah tua. Kenapa ibu beribadah? Aku beribadah ustaz malu aku dah bermenantu. Jangan. Menantuku rajin beribadah, aku agak-agak bolong-bolong sogan aku. Jangan beribadah kerana sogan. Jangan beribadah dikarenakan ingin dinilai oleh orang. Kalau kita beribadah karena akan ingin dinilai oleh orang, maka kalau tak ada nak memuji kita, berhentilah kita nak beribadah itu. Makanya perbaiki niat. Mengapa kita beribadah? Pertama, karena kita cinta kepada Allah. Yang kedua, kita tahu bahawa saja ibadah itu kewajiban kita kepada Allah. Makanya kalau anda ikhlas beribadah ni, jangan berharap surga. Kenapa jangan berharap surga, Ustaz? Seandainya tak diciptakan Allah surga, maka kita tidak akan beribadah. Kalau tak diciptakan Allah neraka, beribadahkah kita? Makanya takut sama neraka, ikhlas, ikhlas. Takut kepada Allah dengan azabnya, ikhlas, ikhlas. Tapi rendah keikhlasan itu. Makanya kita ni kalau beribadah, cukuplah kita hanya ingin paling tidak tingkatan